Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Anda bertemu dengan Yesus secara langsung? Atau pernahkah mendapatkan penampakan Tuhan? Gak ada ya, gak ada yang pernah mengalami itu ya. Atau minimal pernah bermimpi bertemu Tuhan? Pernah ya? Biasanya anak-anak yang kerap kali bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Bunda Maria. Saya pun juga belum pernah, mimpi pun juga belum pernah, apalagi bertemu langsung. Maka yang sekarang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah Anda, kita semua yang belum pernah bertemu dengan Yesus, belum pernah melihatnya itu, percaya bahwa Yesus itu bangkit dari alam mati dan hidup kembali di antara kita? Percaya? Percaya ya? Syukur pada Tuhan. Saya pun juga percaya demikian. Maka pertanyaan lebih lanjut adalah, apa yang membuat kita percaya? Apa yang membuat kita yakin bahwa Yesus itu sekarang ini hidup kembali setelah bangkit dari alam maut, setelah bangkit dari kematian? Tentu bukan pertama-tama karena pernah melihatnya, atau mendapatkan penampakan, atau pernah bermimpi bertemu dengan dia. Bukan. Kita percaya bahwa dia adalah Tuhan yang bangkit dari alam maut dan sekarang hidup di antara kita. Pertama-tama karena kesaksian dari mereka yang pernah mengalami kebangkitan Tuhan, yakni kesaksian para rasul dan para murid yang sekarang ini dapat kita baca dalam kitab suci. Itulah yang membuat kita paham, mengerti, dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita percaya karena memang mempunyai pengalaman iman secara personal. Bagaimana kita mengalami dan merasakan Yesus yang hadir dalam kehidupan kita, Yesus yang ada bersama kita, Yesus yang senantiasa mengerjakan keselamatan untuk kita semua. Kita semua hari-hari ini sungguh merasakan sapaannya, kehadirannya dalam kehidupan kita. Betul kan ya? Iya, saya pun merasakan hal itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini yang kita dengarkan dari Injil Santo Yohanes menggambarkan bahwa ternyata untuk sampai pada kepercayaan Yesus bangkit dari alam maut dan hidup kembali itu tidak mudah. Para rasul dan para murid mempunyai pengalaman yang sangat khas terhadap hal ini. Injil menceritakan bagaimana mereka mengalami kesulitan itu. Mengapa mereka sulit untuk bisa percaya langsung bahwa Yesus itu telah bangkit dari alam maut dan hidup kembali? Ya, karena mereka melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus telah mati di kayu salib, telah dibunuh di kayu salib. Dan bagi mereka, kematian di kayu salib menjadi akhir segalanya. Tidak mungkin hidup kembali, tidak mungkin ada harapan dia hidup kembali di antara mereka. Itulah yang menjadi keyakinannya. Meskipun mereka telah melihat bagaimana Lazarus dihidupkan kembali oleh Yesus setelah 4 hari ada dalam kubur, namun ide atau gagasan kebangkitan tidak pernah menjadi milik mereka, tidak pernah menjadi keyakinan mereka, apalagi menjadi harapan mereka. Maka sangat mudah dipahami mengapa pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Yesus setelah kebangkitan yang diceritakan oleh Maria Magdalena, oleh kedua murid dari Emmaus, tidak serta-merta membuat para rasul yang lain dan para murid yang lain itu langsung percaya bahwa Yesus bangkit dari alam maut. Cerita pengalaman itu di satu pihak membuat mereka bersuka cita, namun tetap meninggalkan keraguan dan pertanyaan, benarkah demikian? Maka kiranya juga sangat mudah memahami reaksi Thomas seperti kita dengar dalam Injil. Bagaimana dia menuntut bukti dengan berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya
Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sebuah reaksi yang sangat manusiawi, sebuah reaksi yang sangat wajar. Dan itu menggambarkan pergulatan yang sangat real manusiawi, betapa tidak mudah untuk langsung mempercayai bahwa Yesus bangkit dari alam maut dan hidup kembali. Namun, sekali para murid diyakinkan dan dibuat percaya, maka mereka memegang erat kepercayaan itu dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan pertama yang dikutip dari Kisah Para Rasul menggambarkan dengan sangat bagus dan sangat indah sekali bagaimana para murid perdana mencoba untuk menghidupi iman itu secara real, secara konkret dalam kehidupan nyata bersama mereka. Ada dua hal yang mereka kerjakan dalam rangka menghidupi iman itu. Apa tadi itu? Yang pertama jelas, mereka bertekun untuk memperdalam iman akan Tuhan Yesus dengan mendengarkan pengajaran para rasul dan sekaligus bertekun dalam doa bersama. Tiap hari mereka berkeliling, bergantian bergiliran dari rumah ke rumah untuk mendengarkan ajaran para rasul dan sekaligus untuk berdoa bersama. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan memecahkan roti bersama-sama, artinya makan bersama dan juga berbagi, sehingga mereka semua akhirnya berkecukupan. Bahkan ada yang menjual harta miliknya, kemudian dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga tidak ada satupun yang mengalami kekurangan, semua sejahtera. Inilah cara mereka untuk menghidupi iman itu secara nyata, secara real dalam kehidupan sehari-hari. Dan rasa-rasanya ini sangat cocok sekali dengan apa yang kita alami, yang kita buat hari-hari ini. Setiap hari kita berkumpul dalam keluarga, berdoa bersama-sama, memperdalam iman kita. Bahkan ada yang mendengarkan sabda dengan membaca kitab suci secara bersama-sama. Hanya bedanya, kalau para murid pertama itu bergilir dari rumah ke rumah, sekarang justru kita itu ada di rumah sendiri, tidak berkeliling kemana-mana. Dan yang kedua, kita juga ingin berbagi, menunjukkan kepedulian kita kepada sesama kita yang mengalami kekurangan. Banyak yang telah kita buat dengan berbagi makanan, berbagi apapun yang dibutuhkan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita. Rasa-rasanya situasi yang sekarang ini kita hadapi atau yang kita buat mirip sekali dengan situasi dan kondisi jemaat perdana. Maka kita bersyukur mempunyai pengalaman yang indah ini. Bagaimana kita semakin dipadukan dalam iman, dipadukan dalam kebersamaan, dalam komunitas kita sebagai orang-orang yang beriman. Tidak hanya sampai di situ, sadar bahwa keselamatan itu ada dalam Yesus Kristus, maka para murid berusaha untuk mewartakannya, menyebarkan berita sukacita ini kepada orang lain. Tujuannya jelas, agar orang lain menjadi percaya dan akhirnya mengalami keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi kita orang beriman, Yesus Kristus adalah tanda dan wujud nyata dari kerahiman Allah pada kita manusia yang berdosa. Karena kasih sayangnya yang begitu mendalam, Allah Bapa rela mengutus putra tunggalnya untuk datang ke dunia menyelamatkan kita manusia dari kuasa kegelapan yang selama ini mencengkeram. Dan sengsara, wafat dan kebangkitannya dari alam maut menjadi bukti nyata bahwa Allah telah mengalahkan kuasa maut itu dan menganugerahkan kehidupan abadi bagi kita manusia. Bacaan kedua yang dikutip dari surat pertama Rasul Petrus menggambarkan misteri ini. Bagaimana Yesus telah menyelamatkan kita melalui wafat dan kebangkitannya. Peristiwa wafat dan kebangkitannya menumbuhkan harapan baru bagi kita semua, yakni kebahagiaan, keselamatan yang sejati. Maka kalau hari ini kita bersama-sama merayakan pesta kerahiman Tuhan, tidak lain karena kita ingin bersyukur atas rahmat keselamatan
atas rahmat kehidupan abadi yang dianugerahkan kepada kita dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan dalam kesempatan yang istimewa ini, kita juga berdoa untuk anggota keluarga kita, untuk sanak saudara kita yang telah dipanggil Tuhan, agar mereka semua mendapatkan tempat perlindungan, mendapatkan tempat untuk bernaung di dalam kerajaan Allah, menikmati kebahagiaan yang sejati. Inilah yang kita mohonkan dalam Ekaristi ini. Semua yang telah meninggal, baik bulan Maret, April maupun semua yang lain, kita padukan dalam doa bersama kita, dan kita mohonkan rahmat keselamatan. Bagi kita orang beriman, kebangkitan, keselamatan merupakan tujuan akhir perjuangan hidup kita, sebagaimana dikatakan oleh Santo Petrus dalam bacaan yang kedua. Maka kita pun mohon agar saudara-saudari kita yang telah dipanggil, telah berpulang kepada Tuhan, juga menikmati anugerah keselamatan dan kebangkitan itu. Karena itu marilah dalam Ekaristi ini kita padukan doa-doa kita. Kita mohon supaya saudara-saudari kita ini sungguh-sungguh menikmati anugerah atau mahkota kehidupan abadi di surga. Karena itu marilah kita berdiam diri jenak untuk mohon anugerah Tuhan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada pesta kerahiman Tuhan ini, malah kita mohon berkat Tuhan untuk gambar-gambar atau imago kerahiman ilahi yang ada di